Interrupt atau interupsi. Apa itu interrupt? Metode interupsi seperti menunggu telepon berdering. Metode interupsi ternyata lebih efisien karena Anda bebas melakukan apapun yang seharusnya Anda lakukan dan mengangkat telepon hanya saat telepon berdering. Jika pengguna menekan tombol handphone, sinyal yang disebut permintaan interupsi akan dihasilkan. Ketika proses menerima permintaan interupsi, secara otomatis menghentikan eksekusi dari program reguler dan memulai pelaksanaan fungsi yang ditentukan khusus yang disebut interupsi handler. Maka dari itu, CPU ketika melaksanakan tugasnya terkadang juga perlu diinterupsi. Bagaimana ya mekanisme terjadinya interrupt atau interupsi? Mekanisme terjadinya interupsi biasanya disebabkan oleh pertama ada program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi. Yang kedua ada timer yang disebabkan oleh timer prosesor. Yang ketiga ada input atau output yang biasanya disebabkan oleh input atau output controller baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error. Selanjutnya ada hardware failure atau kegagalan hardware disebabkan oleh kegagalan hardware seperti power failure dan memory parity error. Selanjutnya ada menangani exception, mengatur virtual memory paging, menangani perangkat lunak interupsi, dan menangani alur kontrol kernel. Vector interrupt. Table vector interupsi digunakan untuk menyimpan alamat rutin layanan interupsi. Tabel vektor interupsi berisi 256 entry table. Setiap entry table membutuhkan 4 byte. 2 byte untuk nilai IP atau alamat offset dan 2 byte untuk nilai CS atau alamat segmen. Dan tabel vektor interupsi ditempatkan pada 1024 byte pada memori yang disimpan dari 00000H hingga 003 FFH. 1024 byte didapat dari 256 entry table atau elemen dan dikali oleh 4 byte. Interrupt yang berjumlah 256 buah ini dibagi lagi ke dalam dua macam, yaitu BIOS interrupt. Interrupt 00H sampai 1FH atau 0 sampai 31 adalah interrupt BIOS dan standar di semua komputer baik yang menggunakan sistem operasi DOS atau bukan. Lokasi interrupt vector table-nya ada di alamat absolut 0000H sampai 007. Interrupt 20H sampai FFH atau 32 sampai 255 adalah interrupt DOS. Interrupt ini hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS, dan interrupt handler-nya di-load ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Lokasi interrupt vector table-nya ada di alamat absolut 07FH sampai 3FFH. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih jenis interupsi dan mekanisme dari setiap jenis interupsi tersebut. Next. Interrupt atau interupsi memiliki jenis seperti by hardware atau by software, mask, unmask, dan lain-lain, dan mekanisme dari setiap jenis interupsi tersebut akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada software interrupt. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang kita sering sebut system call. Misalnya ketika program ingin mencetak hasil dari printer. Bagaimana ya mekanisme dari system call tersebut? Akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, di dalam software terdapat perangkat lunak yang menginstruksikan untuk mengimplementasikan panggilan sistem di Linux int128, int128. Dalam int64 atau sistem call int64 digunakan untuk panggilan sistem yang bagaimana prosesnya masuk ke dalam kernel. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang telah disebutkan tadi. Contoh kasusnya ketika program ingin menjalankan atau mengirim data ke dalam sebuah printer. Yang pertama,
Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer, saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Yang kedua, proses pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Yang ketiga, suatu pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Yang keempat itu adalah setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu interupsi disk. Yang kelima, bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan lagi eksekusi program utama. Tentang interupsi ditangguhkan itu, apa sih maksudnya? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpannya ke dalam konteks. Tindakan ini disebut menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya kita akan pelajari tentang hardware interrupt. Dalam hardware interrupt itu ada dua jenis. Yang pertama, maskable interrupt dan dua non-maskable interrupt. Maskable interrupt, interupsi yang dapat abaikan atau dinonaktifkan oleh suatu prosesor saat program tersebut dijalankan. Contoh dari maskable interrupt ada apa saja ya? Contohnya adalah ketika ada kegagalan koneksi saat sedang menggunakan internet. Nah, ini ada gambar dari contoh ketika kita sedang menggunakan koneksi internet, tetapi koneksi internet tersebut mengalami interupsi dari program. Ini contohnya diambil ketika kita mengkoneksikan ke dalam Google Chrome atau ke web browser. Yang selanjutnya ada non-maskable interrupt, yaitu interupsi yang tidak dapat diabaikan oleh prosesor karena akan selalu mengganggu walau saat berjalannya program. Seperti namanya ya, non-maskable interrupt tidak dapat ditutupi. Contoh dari non-maskable interrupt ada apa saja ya? Non-maskable interrupt terjadi ketika layar komputer yang tiba-tiba menampilkan. Contohnya seperti yang ada di gambar. Kesimpulan dari maskable interrupt seperti 4 poin dalam slide berikut. Selanjutnya adalah kesimpulan dari non-maskable interrupt. Tidak dapat digunakan untuk tujuan darurat, waktu respon lambat, dan tidak pernah dinonaktifkan. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis interupsi. Terima kasih. Saya Dini Wulandari dengan NIM P220 30 11 90 13 akan menjelaskan tentang jenis penanganan interrupt. Apa saja mekanisme penanganan interrupt? Jadi, cara sebuah prosesor menangani interrupt itu ada dua, yaitu secara sequential dan nested. Yang pertama akan kita bahas tentang sequential processing, yaitu prosesor akan menolak interupsi lain saat satu interupsi sedang ditangani prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Berikut ini ilustrasinya. Secara sekuensial, seperti namanya, adalah pemrosesan yang terjadi secara berurutan, yaitu apabila terjadi suatu request interrupt X, lalu setelahnya terjadi request interrupt Y, prosesor akan menangani interrupt X terlebih dahulu hingga selesai. Setelahnya, baru menangani interrupt Y dan akhirnya akan kembali ke program utama. Yang kedua yaitu nested processing. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Ketika interupsi dengan prioritas lebih tinggi telah diproses, prosesor akan menangani interupsi sebelumnya. Berikut ini ilustrasinya secara nested, yaitu apabila terjadi suatu request dari interrupt X dan Y, prosesor akan membandingkan besar prioritas kedua interrupt tersebut terlebih dahulu, baru setelahnya komputer menentukan interrupt mana saja yang perlu ditangani. Mulai dari prioritas tertinggi, setelahnya prosesor akan menangani interrupt lainnya, yaitu sesuai skala prioritasnya, dan terakhir akan kembali ke program utama. Berikut adalah contoh register yang terlibat dalam proses interrupt. Yang paling utama yaitu SREG atau status register. Bit ke-7 atau bit I dalam register ini harus bernilai 1 untuk men-enable interrupt atau agar interrupt dapat terjadi. Dapat kita lakukan dengan mnemonic say.
Dan setiap 26 source atau asal interupsi memiliki bit enable pada tiap registernya seperti pada register timer dan USART. Berikut ini contohnya, yaitu time interrupt max register pada timer dan pada USART yaitu USART control dan status register. Selebihnya dapat dilihat di datasheet Atmega 328P. Dan berikut contoh instruksi atau mnemonics yang terlibat dalam proses interrupt. Di antaranya adalah say, set interrupt, CLI, clear interrupt, ready, return interrupt supaya prosesor dapat kembali ke program utama setelah terjadinya interrupt, serta pop dan push yang dilakukan secara otomatis oleh prosesor untuk menyimpan dan kembali pada address instruksi sebelum terjadinya interrupt. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya.